Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Nopi, Bu Hamidah. Halo juga Halo Ibu. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching di mana saya sendiri berperan sebagai pengamat atau observer, Bu Hamidah sebagai coach, dan Ibu Novi sebagai coachee. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada coach ya, kepada Bu Hamidah. Ada beberapa pertanyaan mengenai kompetisi coaching ya. Tentunya Ibu sudah tahu kompetisi seorang coach ini yaitu di antaranya selain kompetisi juga adanya alur tirta pada proses coaching yang akan dilaksanakan. Nah, saya ingin bertanya, kompetisi yang akan dikembangkan oleh coach pada proses coaching ini apa? Ada 3 kompetensi yang akan dilaksanakan, yaitu pertama dengarkan dengan aktif, yang kedua yaitu pertanyaan yang berbobot, yang ketiga yaitu share. Hadiran penuh ya. Ya. Jadi tadi Ibu ya, dari kompetensi yang dikembangkan tentunya dari 3 kompetensi tadi, mana yang akan lebih spesifik nih, yang lebih khusus lagi yang ingin Ibu munculkan dalam coaching kali ini? 2 kompetensi yang lebih spesifik yaitu mendengarkan dengan penuh dan pertanyaan yang berbobot. Itu. Oh iya, indikator ketercapaiannya Ibu, ini kenapa sih kok Ibu ingin capai 2 kompetensi yang tadi? Indikator ketercapaiannya apa? Indikator ketercapaiannya pertama, saya ingin mendengarkan penuh, karena dengan mendengarkan penuh keberhasilannya akan terpenuhi. Terus yang kedua dengan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot saya akan lebih menggali lagi solusi. Saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari coaching. Gitu. Iya, betul. Iya. Mungkin nanti selama proses coaching saya akan mengamatinya. Nanti di akhir proses coaching saya akan mencoba mengevaluasinya kepada Ibu. Jadi supaya Ibu mendapatkan gambaran apakah proses coaching ini kompetensi yang sudah Ibu targetkan tadi itu betul-betul didapatkan ya. Silahkan mangga Ibu untuk melaksanakan proses coachingnya. Assalamualaikum Ibu Nopi. Waalaikumsalam Ibu Hamidah. Tumben nih ke sini. Ada apa ya? Ya gini nih Bu, saya memiliki suatu permasalahan dan saya ingin berbincang sama Ibu. Permasalahannya itu, kan ini udah semester 2 ya Bu ya? Iya. Saya menemukan satu murid saya, dia itu kesulitan dalam menghafal huruf. Dia sangat sulit sekali dalam menghafal huruf dan angka gitu. Intinya mah yang sering yang sering dia lupa dalam angka 1 sampai 5 juga kesulitan gitu Bu. Jadi tujuan pembicaraan hari ini yaitu Ibu Nopi menemukan murid yang kesulitan dalam angka itu Bu. Iya betul sekali Bu. Anak ini sangat sulit sekali dalam menghafalkan angka. Tapi setelah saya tes gitu ya, kenapa dalam membaca Iqra anak bisa, tapi kenapa dalam angka sangat sulit gitu. Misalkan hari ini 1, besok dinikah lagi lupa lagi gitu. Tapi ketika saya mengajarkan Iqra, anak berjalan aja lancar gitu. Berarti
Ibu Nopi sudah mengamati bagaimana pembelajaran di rumahnya itu yang dialami oleh anak. Ya, eh, karena saya mengamati anak ini ternyata apa keterbatasan orang tua juga, Bu. Ternyata ibunya juga memiliki keterbatasan baca dan tulis seperti itu. Nah, kalau kenapa anak ini bisa membaca Iqra, karena dia tiap sore mengaji. Sedangkan dalam mengenal huruf, angka di rumah sama sekali tidak dibantu karena keterbatasan itu tadi orang tua tadi gitu. Berarti Seperti Ibu itu, Bu. Nopi tahu anak itu ya di kelas begitu, berarti Ibu Nopi sudah berkoordinasi dengan guru sekolah diniyah gitu. Sudah tahu Iya, bahwa dia itu iya, kalau Iqra-nya lancar. iya, iya. Karena saya bekerja sama dengan rekan saya karena setiap pagi saya selalu melakukan rutinitas atau literasi baca Iqra. Ternyata anaknya kok lancar-lancar aja ya, gitu. Bisa gitu. Dan bisa melewati Iqra 1 gitu. Kenapa? Ketika saya memberikan angka 1, 2, 3, 4 sampai 5, begitu sulit menerapkannya gitu. Nah, di situ eh, saya memiliki inisiatif, oh mungkin pengajaran saya nih yang kurang bisa masuk pada anak gitu, Bu. Dan saya di situ membuat pembelajaran yang khusus untuk dia. Saya bikin kartu angka, saya Jadi itu langkah ke bikin depannya ya. Langkah ke ya, depannya itu buat Bu Nopi ya, apa itu? ya, ya. Saya memberikan langkah ke depannya. Kenapa anak ini sulit sekali dalam mengenal angka? Saya berusaha untuk gimana nih caranya kalau saya membuat dengan teknik apa ya? Kartu angka saya berikan, dadu angka juga saya membuatnya dari bekas odol, saya bikin dadu angka, saya tulisin angka 1, 2, 3, 4, 5, anak lempar, oh ini angka berapa dek, gitu. Dia setiap hari gitu dengan metode-metode yang baru, gitu, saya sampaikan. Seperti itu, Bu. Berarti kalau begitu skala prioritas yang Ibu peroleh itu kira-kira ada di angka berapa itu? Yang pertama skalanya di 5 karena itu tadi kesulitan anak sangat sangat sulit sekali untuk bisa menghafal angka 1 sampai 5 gitu. Kalaupun dia bisa menghafalnya, dia akan lupa lagi keesokan harinya. Nah, saya untuk kedepannya saya berusaha dari skala 5 ini bisa maju ke skala 7 gitu, Bu. Terus Saya berusaha langkah selanjutnya yang Ibu Novi akan lakukan, misalkan supaya anak itu tidak cepat lupa, nah gimana cara yang paling mujarab gitu untuk anak itu supaya tidak cepat lupa terhadap penghafal angka? Dari situ ya tadi saya membuat dadu-dadu angka, saya juga memanggil orang tuanya, Ibu gimana yuk kalau di rumah itu Ibu membuat kartu angka, tempelkan Bu di tempat-tempat yang anak sering lihat. Karena dengan anak sering lihat, anak akan cepat menghafal, oh ini ya angka 1 ya, gitu. Bu ini misalkan di kulkas, apa di TV, tempel angka 2, angka 3. Kalau setiap hari anak melihat hal tersebut, insya Allah apa yang saya harapkan, apa yang saya ingin capai bisa terwujud gitu, Bu. Oh iya. Selanjutnya, apakah ada jalan lagi gitu langkah selanjutnya, misalkan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk
membicarakan hal ini gitu. Atau dengan Oh, menggunakan metode apalagi atau menggunakan fasilitas yang ada di sekolah misalkan dengan melalui tayangan media gimana tuh? ya, saya juga berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya untuk mengembangkan kenapa anak ini seperti ini. Saya juga bisa menayangkan games-games yang bisa meningkatkan hafalan anak. Setidaknya anak bisa mengingat dan mampu mengenal angka 1 sampai 5 aja gitu. Dengan tayangan-tayangan seperti game, dongeng ataupun permainan yang kita sering memunculkan angka-angka. Dan saya memprioritaskan anak itu bukan dikhususkan ya, tapi menarik anak itu sering ke saya agar dicapailah kemampuan anak tersebut gitu. Karena kenapa dalam membaca Iqra bisa, tapi ketika angka tidak bisa, berarti anak ini bukan tidak mampu, tapi mungkin ada keterlambatan gitu, Bu. Untuk rencana selanjutnya, Bu Nopi mau melakukan apa? Ya, seperti tadi rencana selanjutnya kan saya lihat dalam baca Ergo, oh anak ini lancar. Kenapa dalam menghafal angka 1, 2, 3, sampai 5 aja susah. Berarti anak ini mampu gitu dan bisa. Mungkin dengan itu saya akan membuat metode-metode baru, metode-metode yang kreatif yang bisa meningkatkan kreativitas anak, daya ingat anak, dan dia akan mampu bisa mengenal angka 1 gitu. Angka 1 misalkan dilambangkan dengan apa? Dengan gambar apa gitu. Angka 2 disimbolkan dengan gambar apa, yang bisa memungkinkan anak itu untuk menghafal. Karena bukannya anak tidak bisa, anak bisa dan mampu. Mungkin ada keterlambatan. Ya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bu Nopi saat ini setelah menceritakan permasalahan yang ada di sekolah Bu Nopi? Perasaan saya cukup agak tenang ya Bu ya, agak rileks, agak tadinya aduh gimana menghadapi anak ini. Setelah mengadakan coaching bersama Ibu, muncullah ide-ide baru. Oh iya ya, gimana nih kalau saya memberikan metode seperti ini kepada anak didik saya gitu. Dengan coaching ini memberikan ketenangan, kesenangan untuk diri saya sendiri, bisa berluasa ngobrol dan sharing gitu, Bu. Ya, alhamdulillah ya permasalahan Bu Nopi sudah terselesaikan. Mudah-mudahan ke depannya Bu Nopi lebih bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh murid Bu Nopi. Gitu. Ya, iya. Terima kasih Ibu dan saya juga kalau ada permasalahan lagi, mohon Ibu juga bisa mendampingi saya. Kita curhatan lagi ya Bu ya, gitu. Ibu jangan bosan-bosan, selalu mendampingi saya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Sudah selesai ya Bu ya proses coachingnya. Saya mencoba merefleksi dari apa yang sudah dilaksanakan, proses coaching yang sudah dilaksanakan. Secara garis besar, apa yang ingin Ibu kembangkan itu sudah ada tujuan atau alur tirtanya itu sudah nampak. Lalu juga tadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, itu juga sudah tampak ya. Karena di sini
Koci menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, ya. Koci bisa menemukan ide barunya, ide-ide segarnya, gitu ya, dari apa yang pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Hanya sini saya mencoba merefleksi dan juga mengevaluasi, ya, untuk pelibatan kehadiran penuhnya Ibu memang sudah ada, hanya yang harus ini tadi misalnya ketika Ibu ingin menampilkan kompetisi, menghadirkan penuh ya, presence itu istilahnya, mungkin karena gangguan sinyal di sini ya Bu ya, gambar Ibu tampak sedikit-sedikit kabur kalau saya lihat. Nah, selanjutnya nih, untuk proses coaching ke depannya, apalagi dari yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman coaching hari ini gitu, yang akan Ibu kembangkan bila Ibu melakukan proses coaching lagi untuk Hamidah. Untuk kedepannya saya akan melaksanakan coaching-coaching yang lebih bermakna, yang lebih berkualitas. Bila mana ada guru atau rekan saya di sekolah yang mengalami hambatan dalam pembelajaran, akan saya bantu dengan melakukan coaching tersebut. Itu yang akan dilaksanakan untuk tahapan berikutnya. Iya. Sudah bagus Ibu. Selanjutnya ya, sudah ada peningkatan. Saya rasa mungkin untuk refleksi dan evaluasi proses coaching yang tadi saya sudah cukup ya. Terima kasih. Semoga kegiatan coaching ini betul-betul bermakna bagi kita semua. Terus selanjutnya kita mendapatkan peningkatan ya dari proses coaching kali ini. Mungkin itu saja Bu. Itunya. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih untuk Bu Hamidah, untuk Ibu Novi. Ya, sama-sama Bu. Iya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.